Dalam episode ini kita akan lanjut untuk membuat produk pada setiap toko yang ada. Sehingga harusnya nantinya ketika kita membuat table produk itu sudah pasti ada yang namanya store ID di dalamnya. So oleh karena itu, sekarang silahkan yang pertama kali buat modelnya. Saya akan buat di sini namanya produk. Kita buat di sini M untuk migration. Dan iya, kita sepertinya butuh juga yang namanya factory di sini sehingga kita bisa tentu memasukkan yang menggunakan factory sehingga kita bisa melihat contohnya nanti. Di sini pada products table ini saya akan buat di sini string untuk name, kemudian ada lagi untuk slug. Nah, sekarang di sini saya juga buat itu integer lah untuk price-nya. Sehingga yang terakhir itu adalah for in ID untuk store ID. Oh iya, selain Anda bisa menggunakan seperti ini, Anda juga bisa buat di sini for in ID for store class. Masukkan model kelasnya, baru Anda buat di sini constraint. Itu bisa saja. Jadi yang tadi juga bisa, yang ini juga bisa. Dia akan otomatis akan membuatkan nanti yang namanya store ID pada database-nya ya. Sehingga sekarang coba dulu kita lakukan itu PHP artisan migrate. Oke, setelah itu sekarang harusnya tentu kita bisa membuat relasi antara produk dan juga store-nya. Si products itu akan belongs to store, ya. Sehingga jika kita buat begini, products, produk ya, bukan products karena dia belongs to, ya. This belongs to store class. Oke, sekarang jika Anda tahu, ya tentu kita bisa menambahkan belongs to return type-nya. Kemudian sekarang kita bisa pergi ke store ini untuk membuat semacam relasi yang namanya has many products ya ke dalam produk. Sebenarnya store ID ini bisa Anda lakukan bisa tidak karena kita sudah mengikuti convention yang dianjurkan oleh Laravel sendiri. Sehingga ketika modelnya itu store, dia akan menganggap bahwa di produk ini ada store ID sehingga tidak buat pun tidak ada masalah ya. Kemudian sekarang kita bisa membuat satu root untuk pergi ke atau untuk melihat store-nya. Watch. Ketika seandainya saya buat di sini root get untuk store slug, ya kan di sini kita buat show. Kemudian kita pergi ke store controller, kemudian kita lihat pada show metodenya. Jika sekarang kita buat return store saja, kemudian kita lihat di Firefox, tentu kita butuh URL pastinya pada store item, ya. Coba kita lihat dulu store item. Store index itu manggil store item harusnya ya. Coba dulu. Oh enggak. Harusnya kita bisa buat semacam link di sini. Coba dulu kita buat link itu tepat di dalam card ini aja. Tetapi kita buat di sini relatif sehingga kita bisa buat di sini anchor untuk pergi ke root products. Ada store show bukan produk ya. Kemudian di sini kita bisa langsung masukkan store-nya. Dan untuk ini kita bisa buat aja sih sebenarnya kosong seperti ini. Kemudian kita buat di sini kelas absolute sehingga bisa dibilang semua ini ditutupi oleh link yang ini sehingga kita bisa klik dia dengan dengan cara jika Anda perhatikan dia bisa diklik sekarang. Dan perhatikan pada setiap store yang kita tampilkan tentu kita butuh menampilkan jumlah produknya sehingga di sini kita bisa buat load count products misalnya. Ini adalah relasi yang telah kita definisikan tadi pada store modelnya. Sehingga sekarang kita refresh, maka di sini products-nya itu 0. Tetapi ketika nanti produknya itu sudah mempunyai ketika nanti store-nya sudah mempunyai produk, maka akan muncul juga di situ jumlahnya ya. Dan sehingga ini yang kita butuhkan behind the scenes. Jika sudah seperti ini, sehingga kita bisa lanjut untuk membuat yang namanya store show-nya ya, store show, kemudian di sini kita buat store dan di sini kita masukkan dia. Baik, kita belum mempunyai view-nya, tentunya kita bisa langsung buat dia ya. Create new view dengan nama show.php tepat di folder store ini. Oke. Kita bisa tentu still langsung dari index ini sepertinya sehingga kita masukkan ke sini dan ganti beberapa yang tidak penting. Hapus satu saja. Coba kita tinggalkan di sini ya. Yang ini. Kemudian saya rasa coba dulu kita lihat di browser. Ya, kurang lebih ini dia. Jadi sebenarnya kita tentu ingin menampilkannya itu di sini store name, kemudian di sini juga kita tentu membutuhkannya. Nah, nantinya di dalam grid inilah kita tampilkan yang namanya itu semacam products-nya lah. Ya kan?
Nah tentu ketika Anda ingin membuat semacam count dari produknya, itu bisa langsung di sini, store, count, refresh, ini dia 0. Jadi jika Anda tahu bahwa product count ini terjadi hanya karena di sini kita buat itu load count, sehingga jika seandainya load count ini tidak ada, maka ini tidak akan diketahui oleh si Bleed tadi, ya. Jadi load count itu sama dengan kita menambahkan properti products count di dalam field store-nya sekarang. Kurang lebih seperti itu. Tentu di sini kita butuh yang namanya itu semacam dummy data ya, sehingga kita bisa melihat dia di dalam action langsung gitu. Nah untuk itu tadi waktu kita membuat model produknya, saya itu mau juga membuat yang namanya product factory-nya. Di mana di sini sebenarnya bisa kita langsung definisikan itu name-nya apa, kemudian di sini kita buat factor name-nya langsung bisa. Ya, factor name, bukan name, sentence saja sih kita buat. Dan ini harusnya bukan factor tapi fact, itu adalah function. Nah kemudian di sini saya akan buat dia ke dalam str ya, title, sehingga dia kelihatan seperti nama. Dan ini saya akan buat menjadi variable title. Untuk slug-nya sendiri kita buat di sini str title, itu menjadi slug. Setelah itu ada lagi price ya. Price ini kita buat aja random dari 1111 ke 999. Kemudian harusnya kita juga definisikan di sini itu store ID dan kita panggil di sini itu adalah store factory. Sayangnya kita tidak mempunyai factory untuk store ini ya, sehingga coba dulu buka terminal Anda untuk membuat satu factory dengan nama store factory. Setelah itu kita bisa pergi ke store model untuk mendefinisikan bahwa dia mempunyai hash factory di sini. Nah, silahkan refresh qualifier sehingga dia masuk ke atas sini. Setelah itu, sekarang kita bisa buka store factory ini. Nah, store ini jika kita perhatikan baik-baik ya, dia akan mempunyai field yang itu user ID-nya ada, sehingga sebenarnya ini agak menjadi problem bagi kita, sehingga kita karena berelasi juga ke produk untuk factory-nya. Nah, logo itu nullable syukurnya. Nah, sekarang di sini coba dulu kita buat semacam yang tadi sih bisa dibilang. Jadi di sini kita bisa buat user factory. Oke. Kemudian untuk di sini kita bisa buat aja sentence, dan lagi-lagi kita sebenarnya mau seperti yang ada di sini tadi ya, sehingga kita copy aja. Kemudian untuk deskripsinya kita buat aja sini factor a sentence atau paragraph lah ya, paragraphs. Kita buat aja seperti itu. Jadi sehingga nanti ada 2 paragraf dia jadinya. Nah di user factory ini sepertinya tidak perlu diganggu gugat. Cuman pada seeder ini, coba kita perhatikan pada database seeder ada role seeder di sini, yang mana dia akan membuatkan si Irsyad menjadi seorang admin. Kemudian ada factory user di sini, yang itu 10. Nah coba dari sini kita buat dulu hash stores. Kita buat aja di 5 di sini. Saya rasa kalau sudah begini, apakah dia akan membuatkan produk? Tidak sepertinya. Sehingga kita coba buat seperti ini saja ya. Ini lib seperti ini. Tetapi kita juga buat yang namanya store itu tepat di database seeder ini. Store has products 5. Kita buat di sini. Harusnya di sini kita buat aja dulu factory. Kemudian di sini 5, masing-masing mereka mempunyai 10 produk atau 20 produk pun oke. Kemudian di sini kita create. Nah, hash produk ini itu akan terjadi atau bisa dilakukan ketika si store sudah mempunyai products, kemudian si produk sudah belongs to ke store harusnya. Ini harusnya store ya, bukan produk. Alright, setelah itu harusnya relasi ini akan bisa bekerja. Nah, jelas di sini ya bahwa kita ingin membuat store 5, masing-masing dari store yang 5 tadi mempunyai produk itu masing-masing 20. Nah, si store ini saya berencana tidak akan menggunakan model yang seperti ini. Artinya kita random aja di sini 1 sampai 10. Sehingga nanti yang mempunyai store itu kurang lebih kalau nggak user 1 antara user 1 sampai 10 lah. Karena pada role ini kita buat factory 10. So untuk itu sekarang buka terminal Anda dan lakukan PHP Artisan migrate fresh seed. Alright, nampaknya tidak ada masalah di sini. Coba kita refresh dan yes, kita kembali dulu ke ya, masing-masing dari store tersebut tidak mempunyai publish status ya. Coba kita perhatikan pada store ini.
Add status to store, add after description, statusnya itu pending by default sehingga kita buat aja aktif. Kita pergi dulu ke store factory tadi. Di sini kita buat aja status. Itu random oke sih, tapi kita buat aja lah. By default dia itu aktif. Store status aktif. Kemudian harusnya sekarang bisa kita lakukan PHP Artisan migrate fresh lagi ya. Seed. Oke, setelah itu kita refresh. Nampaknya tidak ada kejadian ya. Coba kita perhatikan pada stores ini. Pending semuanya statusnya. Why? Padahal di store status ini sudah kita definisikan di sini. Atau ini di ignore ya. Coba dulu kita buat pada store observer. Ya di sini ada status rupanya ya. Sehingga sebenarnya bahkan observer ini mempengaruhi factory. Jadi ketika Anda tahu bahwa ketika Anda tidak membuat slug ini pun sebenarnya sudah oke. Coba sekarang kita tes lagi PHP Artisan migrate fresh seed, pasti sudah ada by default slugnya. Karena dia melihat dari observer yang kita buat tadi. Sebenarnya untuk melakukan itu kita bisa sebenarnya membuat semacam peraturan without event. Sehingga slug ini kita buat di sini. Kemudian kita pergi ke database seeder ini. Coba di sini kita buat model without events. Kemudian di sini kita bisa masukkan sebenarnya mereka ke sini. Oke. Sekarang coba dulu kita bersihkan dulu ya. Kita lakukan sekali lagi itu PHP Artisan migrate fresh seed, sehingga jika kita refresh di sini by default statusnya akan aktif dan slugnya itu bukan lagi dibaca dari observer, melainkan kita baca dari factory yang telah kita definisikan tadi pada user store factory ini, yaitu yang ini. Sehingga jika ini kita komen, kita lakukan MVS, sekali lagi MVS stand for PHP Artisan migrate fresh sheet, maka di sini jika Anda lihat slug cannot be null pastinya katanya. Kan? Slug doesn't have default value karena dia tidak akan lagi memikirkan event yang kita buat di observer tadi. Yang ini yang kita mau. Sehingga Anda lakukan PHP Artisan migrate fresh seed. Jadi jika Anda perhatikan MVS itu PHP Artisan migrate fresh seed force ya. Tanpa force juga tidak ada masalah karena kita di development. Ya kurang lebih seperti inilah. Ada sudah di sini jelas bahwa ini adalah image-nya jika Anda perhatikan ya. Makanya kita perlu sebenarnya membuat semacam peraturan di sini bahwa kita ingin overflow kayaknya ya, overflow hidden. Ya sehingga dia bertahan di situ saja. Dan bahkan sebenarnya kita bisa membuat semacam placeholder. Ketika store logo ada, maka kita tampilkan yang ini. Ketika tidak ada, apa yang kita tampilkan. Kurang lebih seperti itu. Jika ya kita bisa buat di sini if store logo yang ini kita tampilkan. Jika tidak ada logo, maka kita tampilkan itu kurang lebih size 16 rounded LG. Kemudian di sini kita buat semacam placeholder lah ya, BG Jing 700 misalnya seperti itu. Kemudian kita refresh. Ya ini dia. Ada apa ini? Kenapa? Apa karena kita buat save closing tadi? Oh iya, karena itu ya. Nah ya kurang lebih seperti inilah. Nah untuk yang masalah description ini, sebenarnya kita bisa buat di sini limit str ya, limit misalnya itu 100, kita refresh, maka kurang lebih seperti ini. Dan itu 100 itu by default ya. Jika Anda perhatikan di sini limit itu 100, sehingga jika tidak definisikan 100 pun tidak ada masalah. Nah sekarang jika kita klik, maka jelas bahwa ada produknya di sini 20. Begitu juga yang lainnya. Sehingga jika seandainya kita hapus satu produk saja, ya misalnya yang ini aja lah dari store 1. Ya coba itu dari store yang ini dia kan. Perhatikan dia 19. Oke. Dan coba dulu kita perbaiki apa yang ada pada store show, karena di sini dia menampilkan store datanya. Coba kita replace dengan cara seperti ini. For each store products as product. Kemudian di sini kita paste dia. Dan coba ini kita komen dulu dan kita ganti dulu mereka ini menjadi produk. Saya rasa price ya. Alright, refresh. Yes, ini yang kita mau. Dan jika Anda ingin format ini bisa tentu dengan menggunakan number dari Illuminate Support. Kemudian di sini Anda buat itu number currency dan Anda buat di sini itu ID. Kalau saya tidak salah begitu. Refresh. Nothing. Coba kita perhatikan. In USD berarti di sini IDR. Refresh. Yes, ini dia. Muncul kan harganya kan?
Dan yes, lagi-lagi ini sebenarnya bisa dihilangkan karena kita mengambil kelas dari si Laravel, harusnya di Blade sudah diinjeknya ya. Kemudian kita belum tentu bisa melihat produknya, tapi yang pasti kita sudah berhasil menampilkan produk pada setiap toko yang kita pilih, kurang lebih seperti itulah. Jika Anda merasa yang di store ini jelek, Anda bisa hapus tentu untuk di store show tadi ya, untuk ini, sehingga tidak ada lagi di sana. Oke, mungkin saat ini akan terlihat dia sudah berjalan dengan baik, tapi sebenarnya tidak. Watch, ketika seandainya saya login, saya akan lihat di sini list store, maka akan langsung not found di sini. Yang mana sebenarnya itu akan saya bahas di episode selanjutnya. See you soon.